Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Niano Pralena. Kali ini aku mau bikin salah satu makanan khas kota Palembang, yaitu pempek. Pasti teman-teman udah banyak tahu ya kalau masalah pempek. Tapi kali ini aku mau bikin pempek kulit crispy. Buat teman-teman yang pencinta pempek, wajib cobain resep ini karena kenapa? Karena luarnya itu bener-bener crispy banget, kriuk-kriuk, tapi untuk dalamnya itu tetap lembut banget. Jadi buat teman-teman yang pencinta pempek, yuk ikutin terus video ini biar teman-teman tahu cara bikinnya seperti apa, step by stepnya seperti apa, supaya nanti pada saat bikin di rumah, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, tonton terus videonya. Ini dia untuk bahan-bahannya. Yang pertama yaitu 500 gram kulit ikan. Di sini saya pakai kulit ikan tenggiri yang sudah saya haluskan ya. Lalu ada 175 ml air biasa, 325 gram sagu tani, 50 gram tepung terigu, 2 butir telur ayam, 2 batang daun bawang yang kita iris halus, 30 gram bawang putih yang sudah kita haluskan, 30 gram bawang merah yang sudah dihaluskan juga, setengah sendok makan garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Ini nanti untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa baca di deskripsi biar lebih jelas lagi ya. Sekarang tinggal kita masukkan aja kulit tenggirinya. Ini tadi saya pakai full kulit ikan tenggiri. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah mau di-mix sama ikannya atau di-mix dengan daging merahnya juga nggak apa-apa. Daging merah itu bagian pipi atau bagian perut yang pinggirnya itu ya. Kalau misalnya teman-teman juga mau pakai ikan jenis lain juga bisa. Seperti ikan sarden atau ikan yang lain yang misalnya berwarna agak gelap. Karena memang kalau untuk pempek kulit ini kita kan nggak harus berwarna putih. Memang lebih dominan ke warna gelap ya. Jadi kalau untuk masalah ikan bebas mau pakai apa aja. Nah ini tadi kita sudah campur kulit ikannya sama airnya. Terus kita aduk rata. Lalu kalau misalnya udah tercampur rata, tinggal kita masukkan aja telur ayam, bawang merah yang sudah kita haluskan, bawang putih yang sudah kita haluskan, dan kita masukin beberapa bumbunya tadi ya, seperti garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Terus tinggal kita aduk aja sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya. Ini kita aduk menggunakan tangan aja nggak masalah. Tapi sebelumnya tangannya sudah saya cuci bersih. Lalu kita masukin daun bawang yang sudah kita iris halus. Untuk daun bawang ini bisa di skip kalau misalnya teman-teman nggak suka sama daun bawang. Cuma kalau misalnya dikasih daun bawang memang aromanya lebih wangi, lebih enak. Dan yang pastinya rasanya juga pasti lebih enak ya. Tapi itu kalau misalnya teman-teman suka sama daun bawang. Kalau nggak suka bisa di skip aja ya. Terus tinggal kita masukin tepung terigunya. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang segitiga biru. Lalu kita masukin lagi tepung sagunya. Ini saya pakai sagu tani ya, yang bungkusnya berwarna kuning itu. Kalau misalnya mau pakai merek lain juga nggak masalah. Ini tinggal kita aduk sampai benar-benar rata. Kita masukin sedikit-sedikit tepung sagunya. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, tinggal kita masukin sisa tepung sagunya tadi. Ini tinggal kita
uleni, tinggal kita aduk sampai rata. Untuk nguleninnya atau ngaduk adonan ini nggak usah terlalu lama ya teman-teman. Cukup sebentar aja. Kalau misalnya tepung sagunya sudah masuk, itu kita aduk sampai rata. Kalau misalnya udah rata, udah cukup. Kita nggak usah harus nguleninya lama banget kayak kita nguleni pempek yang lain ya. Nah, ini udah cukup. Ini udah bisa kita balurkan. Sekarang tinggal kita siapin aja untuk tepung pelapisnya atau tepung untuk baluran luarnya. Di sini ada 75 gram sagu tani, 75 gram tepung terigu, setengah sendok teh kaldu bubuk, seperempat sendok teh lada bubuk. Ini juga bisa baca di deskripsi supaya lebih jelas lagi. Ini semuanya tinggal kita campur aja. Kita masukin tepung sagunya, lalu kita masukin tepung terigunya juga. Terus kita masukin lada bubuk dan kaldu bubuknya. Terus tinggal kita aduk aja pakai garpu atau pakai sendok. Kita aduk asal rata aja, yang penting semuanya tercampur. Kalau misalnya dirasa semuanya udah tercampur, ini udah bisa digunakan ya teman-teman. Nah, ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Jadi tinggal kita ambil aja 1 sendok makan adonan kulit ikan tadi. Kita masukkan ke dalam wadah yang berisi tepung lapisannya ya. Ini tinggal kita bolak-balik aja. Jangan lupa tangan kita diolesi dulu pakai tepung supaya nggak lengket. Ini tinggal kita bolak-balik, sedikit ditekan supaya menghasilkan crispy-nya itu. Lalu tinggal kita goreng aja ke dalam minyak yang sudah kita panaskan. Ini saya ulangi lagi ya. Ambil 1 sendok makan adonan kulit, kita letakkan di atas tepung pelapisnya. Terus tinggal kita bolak-balik aja di telapak tangan kita yang udah diolesi atau udah dibalur dengan tepung. Tinggal kita tekan-tekan aja sebentar, terus kita goreng. Ini kita ngegorengnya menggunakan api kecil aja ya. Jadi supaya luarnya tetap crispy dan dalamnya tetap lembut tapi matang. Kalau misalnya kita menggunakan api besar, yang ada luarnya sudah crispy tapi dalamnya itu masih mentah atau justru malah kegaringan. Jadi memang ini harus menggunakan api kecil aja biar tekstur luarnya tetap crispy dan dalamnya tetap lembut ya teman-teman. Ini kita goreng seperti ini semua caranya sampai adonannya habis. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau langsung dikonsumsi, ini kita goreng sampai benar-benar crispy. Tapi kalau misalnya teman-teman mau disimpan di kulkas atau di freezer, teman-teman cukup goreng setengah matang aja ya. Jadi teman-teman cukup ngegoreng setengah matang, habis itu didinginkan, terus pindahkan ke dalam wadah kedap udara atau ke plastik. Setelah itu baru bisa disimpan di freezer. Dan kalau misalnya teman-teman mau langsung mau makannya atau mau dikonsumsi, cukup teman-teman goreng aja lagi. Itu udah bisa dikonsumsi ya, karena memang sebelumnya udah kita goreng setengah matang. Nah, ini udah saya balik. Itu bisa dilihat ya teman-teman, luarnya itu kelihatan crispy. Jadi ini beneran deh, bagi pecinta pempek wajib cobain resep ini karena ini beneran enak banget karena luarnya itu tetap crispy tapi dalamnya itu tetap lembut gitu loh. Kalau misalnya ini udah dirasa mateng, ini udah teman-teman bisa angkat. Dan prosesnya sama sampai semuanya adonan habis ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan tekan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan di saat saya bikin video terbaru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.